warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang orang-orang munafik dan sifat-sifatnya. Cukup banyak ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang sifat dan karakter orang-orang munafik. Bahkan saking banyaknya ayat, Allah membuat satu surat di dalam Al-Quran. Nama suratnya adalah Al-Munafiqun, ya, yaitu orang-orang munafik. Orang munafik atau asal katanya dari nifak. Nifak itu artinya adalah keluar dari lubang. Jadi orang munafik itu secara batin dia keluar dari keimanan, setelah sebelumnya secara lahir ia memasuki keimanan. Dengan kata lain, nifak itu menampakkan sikap, ya, secara lahir yang sesuai dengan kebenaran, namun secara batin menyimpan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Maka nifak ini adalah suatu penyakit yang akan menghancurkan manusia itu sendiri. Penyakit nifak ini hanya berpura-pura dia mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi sebetulnya di dalam hatinya dia tidak beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Begitulah orang-orang munafik itu. Apabila dia berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka pasti akan berkata amanna. Ini adalah orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namun apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, artinya dia bergabung dengan orang-orang kafir, qalu, mereka berkata kepada orang kafir itu, ya, sesungguhnya yang berkawan atau yang berteman itu adalah kita. Kami hanya memperolok orang-orang yang beriman saja. Maka penyakit nifak ini terbagi kepada dua. Yang pertama namanya nifak akbar, ya, atau nifak i'tiqadi, yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari keislamannya. Yang kedua namanya nifak asghar, yakni nifak kecil, atau diistilahkan juga dengan nifak amali. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah nifak akbar, ya, atau nifak i'tiqadi, yaitu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ya, pelakunya menampakkan keimanannya lewat ucapan lisan, lewat perbuatan anggota badan, namun di dalam hatinya sebetulnya dia menyembunyikan kebenciannya terhadap orang yang beriman. Makanya orang yang nifak i'tiqadi ini sangat benci kepada Islam. Sehingga ada beberapa bentuk yang termasuk ke dalam kategori, ya, nifak akbar ini atau nifak i'tiqadi. Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
secara global atau secara umum maupun secara terperinci. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Wahai Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan adanya orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, bima unzila ilaika, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, yakni kitab Taurat dan Injil. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah? Ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Dalam menyelesaikan perkara, ternyata mereka lebih senang memakai hukum taghut. Mereka lebih senang kepada taghut, kata Allah. Ya, dia tidak senang dengan hukum Islam. Untuk menyelesaikan perkaranya, dia pakai hukum buatan manusia. Dia pakai hukum taghut. Begitu kata ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal sesungguhnya Allah menyuruh meninggalkan hukum-hukum taghut itu. Ya, aturan-aturan sesat itu disuruh oleh Allah tinggalkan. Ya, dan memakai syariat Islam dengan menjalankan syariat Islam. Ya, namun orang-orang munafik dia tidak mau, ayudillahum dolalam ba'ida. Ya, syaitan ingin menyesatkan mereka kepada jalan yang sesat. Begitulah ciri yang pertama dari orang-orang yang munafik atau nifak akbar, ya, yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Yang kedua, mendustakan sebahagian ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Ya, surat yang ke-63 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik kepada kalian, kata Allah, lalu dia bersaksi, dia mengatakan bahwa engkau adalah Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal sebetulnya Allah telah mengetahui engkau benar-benar Rasul. Kalaupun tidak dikatakan oleh orang-orang munafik itu, Allah sudah mengetahui bahwa engkau memang benar-benar Rasul. Makanya dulu gembong munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi akan melaksanakan khutbah Jumat setiap hari Jumat, sebelum Nabi naik ke atas mimbar, maka Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri. Lalu dia juga ikut ceramah. Ya. Lalu ia pun berkata kepada orang banyak ketika itu. Apa katanya? Ini adalah Rasul kita ini. Kalian harus taat kepadanya. Ya. Itu perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul di depan Rasulullah dan juga kaum muslimin yang berhadir ketika itu. Ya, namun sebetulnya apa? Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat benci, dia tidak suka
bahkan dia dustai ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, ya, wallahu yash'adu innal munafiqina lakazibun. Dan kita Allah telah bersaksi orang-orang munafik itu adalah pendusta besar, pembohong besar. Jadi di depan kita dia pura-pura beriman, di depan kita dia mulutnya manis seakan-akan dakwah kita ini dia puji-puji, ya, padahal sebetulnya dia tidak suka dengan dakwah kita ini. Dia sangat benci. Dia dustai sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah, ya, sifat dan karakternya orang-orang munafik tadi. Lalu yang berikutnya, mereka sangat benci, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ketika Rasulullah berbicara masalah jihad, ketika mengajak para sahabat untuk berjihad di jalan Allah, untuk membela agama ini. Ketika itu orang-orang munafik menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bahkan mereka mempengaruhi kaum muslimin untuk tidak membantu Rasulullah, untuk tidak berinfak ketika datang seruan jihad. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun juga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik berkata kepada kaum Ansor, janganlah kalian memberikan infak atau janganlah kalian memberikan derma kepada sahabat Rasulullah sampai mereka meninggalkan agamanya. Milik Allah lah seluruh kekayaan di langit dan di bumi. Tetapi orang-orang munafik tidak memahami luasnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika para sahabat Nabi mau ikut berjihad, bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka banyak yang miskin. Lalu orang-orang munafik mempengaruhi, jangan kalian bantu mereka, ya, jangan kalian berikan infak kalian untuk mereka supaya mereka meninggalkan agama Muhammad. Begitu kata orang-orang munafik. Lalu ayat yang ke-8-nya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-adl walillahil 'izzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafik berkata kepada kaum mukmin, jika kita kembali ke Madinah, niscaya toko-toko yang terhormat di Madinah akan mengusir kaum muhajirin yang hina itu. Kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Akan tetapi orang munafik itu tidak pernah memahami kehormatan yang hakiki. Begitulah orang-orang munafik sangat bencinya kepada Islam ini, sangat benci kepada orang-orang yang beriman, sangat hasad hatinya melihat orang-orang yang beriman. Dia tidak ingin saudaranya ini maju, dia tidak ingin orang-orang beriman ini beruntung, dia menginginkan orang beriman ini dapat musibah, dia menginginkan orang beriman ini selalu merugi. Itu keinginan orang-orang munafik. Adapun yang keempat, ya, ciri dari orang-orang munafik itu adalah membenci sebahagian, ya, dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Muhammad, surat yang ke-47, ayatnya ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Begitulah ketetapan Allah. Orang-orang munafik berkata kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak menyukai Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad, sungguh kami mau mentaati ajaran kalian yang menyalahi ketentuan Allah. Allah mengetahui rahsia hati orang-orang munafik. Kaum muslimin rahimakumullah, itu ciri yang keempat. Yang kelima, senang apabila agama Islam berada di dalam kehinaan. Ya, ketika Islam tidak memimpin hari ini, ketika Islam dihinakan di mana-mana, ya, ketika Islam dimarginalkan, direndahkan, dilecehkan, maka orang munafik dia sangat senang sekali. Itu yang mereka inginkan. Ya, dia tidak senang kalau Islam ini berkuasa. Dia tidak senang kalau syariat Islam ditegakkan. Yang keenam, ya, sedih apabila agama Islam meraih kemenangan. Ya, sebagaimana juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Wahai kaum mukmin, bila kalian memperoleh kebaikan, maka golongan kafir merasa jengkel. Tetapi jika kalian ditimpa musibah, mereka gembira. Jika kalian sabar, rela menerima musibah dan taat kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Allah mengetahui secara rinci apa yang mereka lakukan. Itulah diantaranya tentang nifak akbar. Dan itu semua menyebabkan mereka keluar dari Islam. Adapun yang kedua, nifak ashar atau nifak dari segi amali. Sering kita mendengarkan, ya, di dalam hadis yang dibacakan oleh para ulama, para da'i, para ustad, para buya kepada kita, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, ini namanya nifak amali. Ya, nifak amali yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tetapi dia tetap diancam berdosa besar kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, apabila berjanji dia selalu ingkar. Ya, apabila dipercaya dia khianat, apabila berkata dia dusta. Itulah yang sering kita dengar, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itulah diantaranya tentang sifat dan karakter orang-orang munafik, ya, atau penyakitnya yang kita kenal dengan penyakit nifak. Ya, yang pertama ada nifak akbar, yang kedua namanya ada nifak ashar. Nifak akbar menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ya, karena dia berkaitan dengan akidah, ya, i'tiqadi. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 itu. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di kerak neraka yang paling bawah. Ya, mereka kekal. Kenapa? Karena dia nifaq i'tiqadi. Ya, dia nifaq i'tiqadi. Sangat benci kepada Islam ini.
sangat benci kepada umat Islam, kepada pemimpin Islam, sangat benci kepada ulama-ulama Rabbani. Inilah ya, nifaq i'tiqadi namanya. Yang kedua nifaq amali. Ya. Nah, ini tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetapi kalau dia tidak bertobat, dia tetap mendapatkan dosa besar dan diancam masuk ke dalam api neraka. Inilah tausiah kita pada sore ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya dari sifat nifak, dari sifat kemunafikan, supaya kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.